Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alinda Malia NIM 131, Saya Aulia Dian Kartika dengan NIM 102. Saya Kesha Miranti dengan NIM 146. Saya Flora Alia Afuski Putri dengan NIM 126. Saya Zafira Afina Ramadhani dengan NIM 137. Saya Risana Syamaudia Putri dengan NIM 095. saya Tasya Armisa dengan NIM 122, Saya Puskar Fadi dengan NIM 125. dan saya Korima Retiasati dengan NIM 141. Ingin mempresentasikan hasil leaflet yang telah kita buat. Jadi kelompok kami mendapatkan kasus stroke infarct. Stroke infarct itu terjadi ketika aliran darah yang menuju ke otak terhambat sehingga sel otak terganggu dan rusak. Tekanan darah yang tinggi dan gula darah yang tinggi dapat memperparah resiko stroke berulang. Kondisi pasien yang mengalami stroke infarct itu hemiparesis, yaitu mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh, dan juga hipertensi dan juga hiperglikemia. Tujuan terapinya yaitu membantu pemulihan fungsi otak dan syaraf, mengontrol tekanan darah dan gula darah, mencegah stroke berulang, dan menjaga asupan gizi seimbang. Prinsip diet yang bagus untuk stroke infarct adalah rendah lemak, rendah garam, tinggi serat, cukup cairan, dan selalu mengontrol gula darah. Interaksi obat, makanan, dan tips pemberian. Yang pertama ada obat asering atau cairan infus yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan elektrolit. Untuk perhatian pemberiannya tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung kongestif, gangguan ginjal, edema paru akibat retensi natrium, hiperproteinemia, serta kondisi hipernatremia, hiperkloremia, hiperkalomia, dan hiperhidrasi. Untuk anjurannya, batasi konsumsi natrium atau garam yang berlebihan, juga hindari makanan yang sangat asin seperti ikan asin, mie instan, makanan kaleng, dan keripik asin, serta juga memantau asupan cairan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Berikutnya, injeksi sitokolin. Berfungsi untuk membantu perbaikan fungsi saraf dan pemulihan pasca stroke. Untuk injeksi sitokolin sendiri, tidak ada interaksi yang berarti dengan makanan. Anjurannya, konsumsi protein yang cukup untuk membantu regenerasi jaringan seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan juga telur sesuai kondisi pasien. Pilih makanan yang bertekstur lunak apabila mengalami gangguan menelan atau disebut disfagia. Selanjutnya, injeksi ranitidin itu berfungsi untuk mengurangi produksi asam lambung. Pemberiannya membutuhkan tidak dianjurkan konsumsi bersamaan dengan suplemen vitamin B12 maupun makanan yang bersumber dari vitamin B12 seperti hati, sapi, daging merah, susu, keju, dan juga telur. Untuk anjurannya, diberikan jeda waktu konsumsi dengan makanan vitamin B12. Makanan dalam jumlah yang kecil tapi sering, hindari juga makanan yang pedas, berlemak tinggi, dan asam. Mecobalamin berfungsi memperbaiki saraf perifer yang cedera untuk mengurangi rasa nyeri. Obat ini digunakan untuk mengobati neuropati perifer. Efek samping pemberian obat ini adalah rasa kehilangan nafsu makan, mual, muntah, serta diare, dan terjadi ruam. Tips diet atau anjuran pemberian obat ini jangan dikonsumsi bersamaan dengan sumber vitamin B12 seperti telur, ikan, susu, serta daging tanpa lemak. Injeksi metamizol berfungsi untuk mengatasi nyeri berat hingga sedang. Hindari konsumsi alkohol karena dapat meningkatkan risiko hepatotoksitas, dan hindari juga konsumsi makanan tinggi lemak. Tips diet atau anjuran yaitu konsumsilah makanan yang rendah garam, rendah gula, rendah lemak. Injeksi amlodipin mengontrol tekanan darah sistolik atau diastolik 130/80 mmHg, mengontrol penyakit ginjal kronis tanpa memperburuk fungsi glikemik atau ginjal. Perhatian pemberian. Asupan kalsium berlebih dapat menurunkan efektivitas obat, magnesium dapat memperkuat efek penurunan tekanan darah, natrium tinggi dapat menghambat kerja obat, sedangkan kalium yang cukup membantu mendukung efektivitasnya. Anjurannya, pola makan DAS sangat dianjurkan selama terapi amlodipin. Selanjutnya ada asam folat. Asam folat berfungsi membantu pembentukan sel darah merah dan sintesis DNA, serta membantu mencegah anemia akibat kekurangan folat. Perhatian pemberian, sebaiknya diminum setelah makan dan dikonsumsi bersama makanan tinggi folat seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, dan buah jeruk.
Hindari teh, kopi, dan alkohol karena dapat mengganggu penyerapan folat. Anjurannya, konsumsi makanan tinggi folat seperti sari kacang hijau untuk membantu pembentukan darah dan kadar Hb. Amitriptilin berfungsi membantu nyeri neuropatik dan pemulihan saraf. Perhatian pemberiannya, makanan dapat memperlambat absorpsi obat sehingga onset kerjanya menjadi lebih lambat, namun tidak menurunkan efektivitasnya. Anjurannya dianjurkan diminum sekali sehari pada malam hari sebelum tidur karena efek sedasi. Rekomendasi diet untuk pasien stroke infark yaitu diet stroke, rendah garam, rendah lemak, serta dengan mengontrol gula darah. Contoh makanan dalam sehari seperti makan pagi yaitu bubur oatmeal, ayam suwir, buah pepaya, dan teh tanpa gula. Untuk selingannya bisa minum sari kacang hijau. Untuk makan siang bisa nasi merah, ikan kukus, dan sayur bening. Untuk selingannya yaitu yogurt rendah lemak, serta buah potong. Untuk makan malam bisa bubur tim, tahu kukus, brokoli kukus, dan buah pir. Makanan yang perlu dihindari. Yang pertama, gorengan berlebih. Yang kedua, santan kental. Yang ketiga, makan cepat saji. Yang keempat, tinggi garam. Yang kelima, alkohol. Dan yang keenam, minuman manis berlebih. Pesan penting, makan perlahan jika ada gangguan menelan. Gunakan makanan lunak bila diperlukan. Minum obat sesuai jadwal dan resep dokter. Jangan menghentikan minum obat jika tanpa anjuran dokter. Kontrol tekanan darah dan gula darah secara rutin, dan lakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.